Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Ahmad Zulfikar. Ya, terima kasih Mas Tasri. Ustadz. Terima kasih para pemirsa. Gitu. Ya, alhamdulillah ya, kita akhirnya kembali lagi. Ya, mudah-mudahan sejauh ini kita dapat diterima oleh para masyarakat. Mohon Kan izin gitu, teman-teman. mohon izin. Ya, aslinya kita mencoba menyebarkan sedikit ilmu yang telah diberikan oleh Allah. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat Amin. untuk diri saya utamanya dan untuk seluruh umat manusia kalau bisa. Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan usaha kita yang kecil ini ya itu bisa menjadi buah kan gitu Yes. ya entah itu buahnya di dunia entah itu nanti di akhirat, tapi yang kita lakukan ini ya kalau bisa ya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, menasehati dengan materi yang insya Allah benar kan gitu kan, karena yang hak itu datangnya dari Allah ya kan, kalau yang salah dari diri kita, dan menasehati dengan kesabaran kan gitu ya, maksudnya ya nggak maksain, nggak justifikasi orang kan gitu, dan tidak mendalimin orang juga. Nah sederhana saja sih itu masalahnya. Jadi gini Ustadz, ada satu pencapaian kita nih. Apa itu? Di YouTube ini yang baru seumur apa ya? Seminggu lah. 2 minggu ya. Iya, jadi sejak kita bersama ya. Iya, ada pencapaiannya apa coba Ustadz? Akhirnya ada yang komen Ustadz, ada yang nanya di kolom komentar. Apa itu? Kita bacain aja. Iya. Nih Ustadz, ini makasih juga nih ya buat yang nanya, karena ini satu pencapaian yang memang perlu kita syukuri. Dari Mas Nur Arif Jainuddin 8152. Jadi Mas Arif, kita panggil Arif aja ya, Mas Arif ini. Pertanyaannya gini. Direct tanya Ustadz, seperti apa posisi standar hal yang dianggap logis dalam pandangan keilmuan masa kini? Beberapa hal yang dianggap atau diklasifikasikan sebagai sebuah perangkat keilmuan seringkali menemui keadaan yang di satu sisi dianggap nggak logis atau mungkin nggak mampu melogikakan, dan di sisi lain logika pembahasan yang disampaikan terasa sekali bahwa penyampaiannya mengalami pereduksian. Bagaimana cara membaca sekaligus menyikapi hal tersebut? Ini tanyanya dalam banget. Ya, ini yang orang filsafat kayaknya deh. Yang diinginkan dia itu filsafat ilmu. Nanti kita jawab dulu, tapi nanti kapan waktu kita datangin dah pakarnya gitu ya. Jadi sumber pengetahuan itu dari mana dulu, kan gitu loh. Apakah dari proses berpikir ataukah berasal dari informasi? Itu dulu, ya kan? Nah, kalau proses dari informasi yang datang itu kan, kalau dalam sisi mantek ya, atau kemudian belajar ilmu kalam, itu disebut dengan nakliyat. Nah, nakliyat itu sifatnya transformasi sebuah informasi, kan gitu kan? Nah, maka sumbernya itu berasal dari informasi. Informasi itu datangnya dari mana? Kan gitu. Ya kalau dari Tuhan wahyu, kalau dari manusia berita, kan gitu ya kan? Nah, kalau datangnya dari Nabi ya hadis, sunnah dan sebagainya. Nah, sementara ada yang sifatnya akliyat, kan gitu loh. Akliyat ini sifatnya adalah logis, rasional, ya kan, rasional. Nah, rasional itu dibentuk dari mana, kan gitu loh. Ada yang sifatnya hissiyat itu sifatnya terindra. Pengetahuan empiris. Empiris, dilihat, didengar, dirasa, disentuh. Nah, itu pengetahuan manusia. Kalau di dalam ilmu mantek itu kalau nggak salah namanya al-idrok. Yaitu berupaya untuk memahami, mengerti apa ini yang disentuh, apa ini yang kemudian dibau, dan sebagainya. Tapi ada yang sifatnya selain hissiyat tadi, ada yang sifatnya nadhoriyat.
teoritis kan gitu loh. Ya. Teoritis itu kadang berangkat dari hisiat yang kemudian disimpulkan gitu. Jadi gambarannya itu begini. Kalau seandainya di situ ada nasi, kira-kira di situ ada manusia enggak? Ya, Bisa disimpulkan seperti itu? bisa. Walaupun manusianya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, itu secara teoritis itu kebenarannya bisa diuji lah. Diuji kan gitu. Artinya kalau memang ada barangnya berarti ada orangnya kan gitu. Ya, Kira-kira misalnya seperti itu. Ada asap nih di dapur gitu. Ada di dapur. Mungkin ada api di situ. Nah, ya kan? mungkin dari apa situ. Nah, yang semacam itu bisa sifatnya adalah sifatnya teoritis kan gitu. Atau yang sifatnya yang gampangnya itu adalah akliyat kan gitu ya. Oke. Ya, akliyat itu yang kemudian menjadi sumber pengetahuan kita. Nah, Ya. kenapa itu kemudian mana yang menjadi standar pengetahuan di zaman modern ini kan gitu. Sebenarnya standarnya sama dari dulu. Hanya saja begini loh. Ada beberapa hal yang tidak dicapai oleh manusia. Gitu. Jadi zaman itu berkembang. Apa yang dulu itu dianggap sebagai suatu keajaiban, ternyata dipecahkan oleh yang namanya pencapaian manusia melalui sains itu, gitu. Dulu itu kan ngomong jarak jauh itu bahasanya telepati. Ya, ini nggak logis banget ya. Telepati nggak kayak orang yang jauh terhubung dengan karena getaran apa kan gitu. Dulu kan kita anggap itu sesuatu yang nggak masuk akal. Sihir ya. Pada akhirnya itu logis banget ya kan. Bisa tapi telepon. Dengan penemuan-penemuan baru kan gitu ya kan. Maka itu kemudian hal itu bukan sihir lagi, tapi itu adalah teknologi. Sesuatu yang tidak mungkin pada akhirnya itu mungkin ya. Kan gitu. Dulu itu orang terbang itu nggak mungkin. Mustahil. Sekarang mulai dari yang terbang pakai kursi duduk sampai yang terbang pakai karpet, bukan pakai karpet, pakai jet itu yang kemudian dipegang itu sampai. Nah, yang semacam itu kan artinya apa? Manusia ini ketika memahami tentang sebuah pengetahuan berkembang, gitu loh. Artinya bukan berhenti di situ saja. Nah, sementara kalau dulu orang itu masih pakai berpikirnya primitif, ya akan menyebut, oh itu ada malaikat yang bisa terbang, padahal manusia biasa. Nah, keterbatasan itu yang sampai sekarang manusia itu kadang belum mencapai yang titik paling tinggi. Segitu udah kerennya ya. Belum mencapai batasnya. Belum mencapai batasnya. Ya sekarang taruhlah kan, ada kemungkinan barang itu bisa dipindahkan, ya kan, tanpa melalui tanpa melalui diantar. Ya. Misalnya cuma disentrong pakai apa terus pindah ke tempat sana. Jangan-jangan nanti JNE, Tiki ataupun Lion Parcel itu nggak laku gara-gara ada alat itu ya. Iya, mungkin kelak di masa depan bakal ada. Nah, makanya kan gitu kan. Padahal dulu itu kan sudah ada. Artinya gini Ustadz. Segala sesuatu pengetahuan yang sifatnya empiris itu kadang ada batasnya sendiri, manusia yang belum menjangkau. Iya, artinya sesuatu yang sifatnya empiris itu pada akhirnya sesuatu yang kita anggap tidak mungkin, mustahil, pada akhirnya itu mungkin. Terbuka juga itu kenapa kan gitu loh. Ya kan? Yang dulu misalnya udara itu tidak ada matranya sehingga tidak bisa diinjek
dan orang tidak bisa menaiki udara. Tapi sekarang ya. Betul, udara mendorong kita mendorong untuk naik ke kita atas. untuk naik ke atas, yang pakai jet kayak pakai pesawat kayak pakai pulang-baling kayak pakai apa kan gitu. Nah, hal yang semacam itu ya harus dipahami, karena bukan kemudian pengetahuannya yang mandek, tapi keterbatasan manusia untuk mengungkap sisi yang belum diketahui gitu. Iya. Nah, terhadap hal yang semacam ini, ketika kita memikirkan pertanyaannya kembali, apa saja yang relevan sebagai bukti ilmiah untuk yang sekarang ini kan, ya tergantung pencapaian manusia sendiri. Oh, oke. Bukan kemudian harus standarnya manusia. Kalau standarnya manusia untuk sekarang, ya kan? Ya, yang tampak sekarang. Yang tampak sekarang. Iya. Sehingga kemudian bisa jadi ketika jinnya Ifrit Nabi Sulaiman itu memindahkan singgasana Ratu Balkis itu kan ya. Lah itu sampai sekarang kan belum ketemu itu ilmunya. Iya. Belum ketemu sainsnya itu. Dianggap itu sebagai dongeng. Dongeng kan gitu, mitos. Kenapa? Ya manusia teknologinya belum nyampe ke situ. Tapi kalau misalnya kita tanyakan ya, apakah kisah dari Nabi Sulaiman, si jin itu memindahkan istana itu, apakah itu logis? Ya kalau misalnya kita sumbernya dari wahyu gitu ya, itu sangat logis. Bukan masalah logis, karena kita Rasional gitu. bukan rasional juga. Itu kan berita. Iya kan, maksudnya rasionalitas itu kan bisa dibuktikan secara pengetahuan empiris dan berita yang dipercaya. Iya nggak? Kayak wahyu itu kan kita berbeda. Kalau yang tanya orang ateis nggak akan percaya. Iya. Itu apa? Itu mitos. Oh, aja kan berarti ini gitu. Ustadz pengen menjelaskan kepada orang-orang ateis juga gitu ya? Nah, maksud karena mereka sendiri mana ada kayak gitu, nggak bisa terbukti. Orang mindahin barang yang konkret berapa dimensi itu kan gitu kan, yang ada panjang lebar dan sebagainya itu kan, lalu kemudian bisa memindahkan celing kayak sihir gitu, sampai sekarang masih disebut sihir itu. Iya. Padahal di zaman dulu kan gitu, bukan tidak mungkin itu sudah ada teknologinya. Lalu hilang, kemudian belum sampai kepada kita, ternyata ilmunya sudah hilang. Lah, siapa tahu nanti ketemu lagi. Iya. Gitu loh. Karena ilmu pengetahuan akan terus berkembang berdasarkan pencapaian manusia. Betul. Jadi kalau yang ditanya sampai kapan relevan, ya semampu manusia untuk membuka ilmu Allah. Oke. Tapi Kalau saya masih berpegang ngomong Allah gitu. Iya. Dulu tuh saya pernah baca buku filsafat Ustaz ya. Jadi di situ dikisahkan di Yunani itu ada tembok. Jadi saya mau belajar filsafat nih, malah di awalnya disclaimer bahwa dulu tuh ada tembok, di situ tertulis bahwa kita itu manusia, bukan dewa. Jadi ya artinya bagi saya itu sepandai-pandainya atau sehebat-hebatnya Anda berpikir, Anda tetap manusia, bukan dewa yang mempunyai keterbatasan berpikir gitu. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Tanggapannya gimana Ustadz? Ya, manusia sebagai makhluk itu terbatas. Meskipun kondisinya itu disebut aksen takwim, ya kan? Tapi manusia itu hakikatnya terbatas. Dia itu terbatas karena ya masih butuh terkait tentang namanya makhluk itu kan terbatas. Iya. Ya kan? Terbatasi oleh umur, terbatasi oleh apa? Seandainya orang itu hidup ratusan ribuan tahun yang lalu, mungkin terekam segala hal yang sifatnya pengetahuan yang pernah ada dulu. Iya, dan kan gagalnya kita itu kan zaman dulu ya. Iya. Itu kurangnya apa? Tulisan. Makanya saya katakan bahwa itu barangkali teknologinya ada, nggak sempat ditulis ya, bukan masalah, tapi kemudian nggak nyampe ke kita. Nyampe ke kita itu bisa jadi itu relief atau apa, karena itu kan dulu pernah terjadi menurut menurut orang Islam yang percaya tentang berita Quran gitu loh.
ya kan? Nah, ini yang kemudian jika dikatakan, tapi yang tidak bisa disangsikan adalah kemajuan teknologi manusia itu. Betul, betul. Iya kan? Orang akan melihat itu. Nah, lah terus yang terakhir apa kalau saya itu tuh? Tulisannya Dari pertanyaannya. Kita bacakan lagi ya teman-teman ya. Kita bacakan lagi. Tadi kan standarnya sudah. Iya. Terus kemudian oke, saya tambahkan. Jadi begini, setelah tadi membahas tentang yang sifatnya rasional, logis ya kan, tapi ada lagi sumber yang kemudian disebut dengan berita. Ya, wahyu tadi kan. Nah, kadang begini loh, wahyu itu kan gitu, wahyu itu menjadi kabar manusia dan bertumpu kepada penerimaan seseorang terhadap Tuhan. Itu loh, penerimaan seseorang terhadap Tuhan. Andai dia tidak beriman, ya dia tidak akan mempercayai wahyu, gitu loh. Nah, segala hal khususnya kehidupan manusia ini, kalau menurut umat yang Islam misalnya kan gitu, kalau dalam hal akidah itu ada yang sifatnya akliyat, ya kan, sifatnya logis, tapi ada juga yang kemudian sifatnya sam'iyat. Sam'iyat itu terkait hal gaib, malaikat, kemudian itu beritanya itu ya kalau kita pikirkan ya kita nggak akan menemukan secara empiris. Ya. Inti percaya sama malaikat adanya. Percaya. Kan? Tapi pernah ketemu nggak? Nggak. Pernah. Di mana? Saya menganggap bahwa di depan saya adalah malaikat. Malaikat hati kali. Ya, betul. Sang kekasih. Sang gitu. pencerah. Ya. Gitu maksud saya. Nah, ini yang kayak gini, ini kan nggak bisa dibuktikan secara empiris. Betul. Jadi kita harus paham ya bahwa pengetahuan itu konteksnya tuh luas ya. Konteksnya luas. Nah, kalau dalam agama, misalnya kalau ini dalam rangka konspirasi Lailatul Qadar. Kemarin ya. Kenapa kita kemudian menyebutnya, saya itu disebut malaikat kan gitu? Karena secara wahyu berita itu tanazzalul malaikatu. Yang turun itu malaikat. Kan gitu kan? Jadi yang dimaksud alien itu adalah malaikat. Lah alien itu kan bahasa anak sekarang. Ya, kan? Ya. Kalau dulu kan kalau bahasa Al-Qur'an, Quran itu ya wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ada selain manusia itu ada jin. Ya. Terus kemudian ada juga malaikat. Betul. Kan gitu. Malaikat juga terbuat dari cahaya kan. Nah, hal yang semacam itu apakah kemudian bisa diempiriskan? Enggak, satu-satunya berita yang kita terima itu ya dari wahyu. Iya, wahyu. Karena selama ini kan nggak bisa, kan gitu. Lah wahyu itu sendiri datangnya dari Allah. Lah Allah itu kita pikirkan secara logis bisa. Pikirkan secara logis. Maksudnya begini, logisnya itu seperti yang dikatakan para ulama ilmu kalam, apa yang siapa Allah gitu ya? Enggak, apa yang mungkin ketiadaan menciptakan keberadaan. Ya, mustahil. Nah, pasti harus ada, menciptakan ada sampai tidak terbatas. Itu masalahnya. Betul. Jadi kalau zat Allah itu nggak bisa dilogikakan ya. Yang bisa itu enggak, manusia bisa mikir kan gitu loh. Iya. Jadi siapa Tuhan gitu ya? Tentang bagaimana keberadaan Tuhan. Keberadaan Tuhan itu justru dikenal bukan dari zat Tuhannya, bukan. Ya. Kita menentukan bahwa Allah itu wujud. Itu bukan dari Allah itu kemudian bisa diraba. Bahkan di Al-Quran itu juga kan nggak ada apa itu Tuhan, nggak ada ya di Al-Quran. Adanya siapa itu Tuhan, ya nggak? Iya, taruhlah seperti man rabbuka kan gitu. Itu kan pertanyaan klasik kan gitu. Tapi begini. Hal yang paling mendasar menurut saya ketika ngomong masalah ketuhanan kan gitu kan, kita ini ngetahui sifat Allah kan gitu loh. Ketahui justru karena adanya alam semesta. Dan jadi bukan karena langsung nunjuk ada Tuhan, bukan.
Iya. Bagi kita itu mengetahui Allah wujud qidam baqo mukhalafatul lil Dari khawadisi. sebab akibat itu ya. Karena adanya alam ini. Iya. Bukan karena kemudian ente ketemu Gusti Allah, enggak. Iya, itu mungkin Lia Edun ya. Oh, Lia Edun juga ketemu malaikat ya, bukan ketemu Allah ya. Betul. Jadi ketika orang kemudian ada ngomong misalnya, mohon maaf guru gembul kan gitu ya. Waduh, ini sama ya, Ustaz. Enggak tadi. Janganlah kamu memikirkan zat Allah kan, tapi pikirkanlah ciptaannya. Siapa yang mikir zat Allah? Betul, zat Allah itu nggak dipikirkan, tapi tentang pertanyaan Tapi siapa bagaimana Tuhan, sifat Allah kan gitu kan? sifat-sifatnya. Ya kita ketahui dari alam Iya. semesta ciptaannya. Bagaimana kita bisa menyembah Gusti Allah, tapi kita nggak kenal. Nah itu masalahnya. Jadi untuk bisa kita menyembah, kita harus paham sifat-sifatnya. Allah wujud qidam baqo. Ya, maksudnya seperti itu. Tapi hal yang paling mendasar adalah bahwa kita mengenal Allah itu bukan langsung ketemu zatnya. Iya, Enggak. iya. Ya dari ciptaannya. Alam semesta ini loh. Betul. Ya kan? Kalau ketemu Allah beneran kata orang sufi pendekatannya bukan logis kan gitu ya kan? Pendekatannya bukan empiris kan gitu ya. Tapi itu kasyaf. Iya. Pakai metode orang sufi. Tapi orang sufi sendiri itu belum diterima secara persen bagi orang-orang cendekiawan. Betul. Karena itu cuma mengandalkan kamu aja yang ngerasa sementara kami tidak loh. Iya. Itu Dan gimana? hal seperti itu memang nggak perlu kita jelaskan ke orang lebih luas gitu ya. Nah, coba gini aja. Hal yang semacam ini kan gitu. Nyawa itu kan lebih dekat ya. Paling yang dekat dengan kita itu kan nyawa kan. Pernah ketemu nyawa kita enggak? Enggak lah. Nah, yang kayak gitu aja belum selesai dijawab. Berarti ketika itu kita ngerogoh diri kita sendiri. Misalnya mengaudit diri kita sendiri belum selesai. Oke. Itulah keterbatasan manusia. Nyawa yang kemudian lebih dekat pada diri kita, yang paling dekat dengan diri kita, dan bahkan menyatu dengan kita. Itu kok kemudian ruh itu loh. Kok kita nggak pernah lihat? Iya. Ya? Dan kenapa kita kok percaya gitu? Di mana ruh saya ini? Nggak ada. Oke, jadi sekali-kali saya katakan akal itu terbatas. Iya, kita manusia, bukan indra dewa. manusia terbatas. Kan Iya. gitu. Dan justru karena keterbatasan itu ya, Ustadz. Karena keterbatasan itu, Tapi anehnya gini, saya potong. ya gimana? Manusia itu dikasih Allah. Ya itu apa? Penasaran. Iya. Penasaran yang membuat manusia itu berupaya untuk mengungkap apa yang belum diketahui. Ya karena emang kita dituntut untuk terus mencari pengetahuan Ya, kan. memang harus berakal. terus belajar kan. Ya itulah yang diberikan kepada manusia yang sebagai makhluk yang berakal. Betul. Dan itu yang menjadikan orang-orang yang karena keterbatasan itu ya Ustadz ya. Akhirnya banyak orang yang akhirnya menjadi ateis karena dia tuh mentok nih. Kan Tuhan itu nggak bisa dilogikakan ya. Artinya nggak ada Tuhan. Oke. Satu hal lagi kan gitu yang perlu ditegaskan bahwa dalam memahami teks suci, terutama Al-Quran atau kitab-kitab dahulu, itu faktor kebahasaan itu penting. Ya. Sehingga kenapa kemudian pendekatannya para ulama awal, yaitu abad kedua, sering melakukan pendekatannya yang bersifat linguistik. Kebahasaan ya. Kebahasaan. Jadi gini, ketika Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk teks Arab, ya, yang baik itu yang dibacakan oleh Nabi dan sebagainya kan gitu kan. Nah, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bahasa. Iya. Nah, bahasa itu adalah diriwayatkan, bukan dilogikakan. Jadi kita ini belajar dari bahasa itu. Belajar dari siapa? Dari Kanjeng Nabi.
ibu. Oh, oke. Ya ibu itu meriwayatkan ini susu. Ya kan kita tunjukkan satu persatu kan gitu. Ini susu roti janda gitu. Duh, ngawur aja kamu, doyannya janda. Iya. Oke, lanjut Ustaz. Iya, betul. Jadi bahasa itu mangkul itu maksudnya diriwayatkan kan gitu. Nah, dalam konteks seperti itu, ya kan, ada riwayat yang membutuhkan analisis terkait kebahasaan, maka itulah yang digunakan. Yang kadang menurut logika itu kemudian ya bisa diterima, bisa enggak. Misalnya gini, contoh, aku melihat singa berkhutbah di atas mimbar. Ya. Itu singa beneran apa bukan? Bukan. Siapa itu? Itu orang yang punya wibawa. Nah, hal yang semacam itu kan harus dipahami juga. Iya. Sebagai upaya untuk memahami fenomena alam. Yang Betul. kadang meskipun tidak meyakinkan 100%, tapi itu sudah cukup sebagai landasan untuk beramal. Nah, maka digunakanlah penggunaan pendekatan bahasa. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Karena malaikat itu tercipta dari cahaya, yang maksudnya itu maksud astral ya, yang tidak terlihat kadang, padahal besarnya itu sepanjang langit dan bumi kan gitu misalnya ya kan gitu. Apa arah timur sampai arah barat kan gitu. Nah, yang semacam itu loh kan bisa digunakan untuk menganalisis tentang Lailatul Qadar menggunakan pendekatan bahasa. Betul. Ini dari satu pertanyaan bisa sampai panjang kayak gini. Berapa menit ini? Mungkin hampir setengah jam. Hampir setengah jam. Jadi kita ya harus perlu mawas diri ya. Betul. Terkait masalah keterbatasan kita. Jangan sampai kemudian kita tergeret, ya kan? Kadang ketika akal tidak mampu memahami, ya kan? Itu kemudian dikira itu nggak ada gitu ya? Bukan, Qur'annya yang salah. Oke. Padahal kita yang terbatas ya? Padahal kita yang belum mencapai pengetahuan yang baru gitu. Pengetahuan yang ditentukan Quran. Ya, betul. Gitu. Ya kan? Atau kemudian memang keterbatasan manusia sendiri untuk mengungkap itu. Ya, jadi Anda jangan menganggap bahwa satu hal itu salah hanya karena kamu tidak tahu gitu, ya kan? Jadi kalau kamu nggak tahu ya cari lagi gitu. Hakikatnya ini sebenarnya apa? Apa tuh? Manusia itu buta. Manusia itu buta. Gimana tuh maksudnya? Ya ibarat kata belum mengungkap semuanya. Oh, masih banyak sekali yang belum tersingkap ya. Jadi yang dilihat oleh mata sejauh memandang itu mungkin cuma segini ya. Seolah-olah terhalang oleh fata morgana, ya, atau ufuk ya, atau cakrawala, ya. Maka seluas itulah cakrawala kita memandang dunia. Ketika kita telusuri cakrawala itu, ya nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya, karena di sana sudah masih terbentang lebar, betul nggak? Yes, ya kan? Nah, maka ketika itu, ya kan? Dalam konsep bahwa manusia itu adalah seorang yang berpikir, ternyata dia masih buta juga. Iya. Kalau dulu kan ada para filosof dulu itu kan, kenapa sih kita ini berbeda pandangan kan gitu? Karena kita sama-sama buta. Iya. Ya. Ibarat kata gajah itu disuruh ngelihat sama orang buta. Lah karena buta, maka yang dijangkau apa yang dicapai tangannya. Betul. Oke, Ustaz. Lah tangan kita itu kadang sebagai akal kan gitu. Oke, Ustaz. Nah, ini menarik, udah setengah jam, Ustaz. Oke. Mungkin cukup ya, Ustaz ya? Apa itu? Untuk episode kali ini kita cukupkan saja. Mungkin ya. Apa ya? Statement. Oh, statement. Ada statement terakhir. Ya, statement terakhirnya itu ya menurut saya tuh ya teruslah berpikir. Itu. Jangan pernah berhenti. Jangan berhenti. Karena masih banyak hal-hal yang ternyata kita nggak tahu. Biar kita tuh nggak blok mental gitu. Oke. Ada dua hal yang tidak pernah kenyang. Apa?
ilmu, And duit. ya, setuju. Selamat. Anda di mana? Harta ataukah ilmu? Silakan Ya, tentukan. jelas, hadirin. kalau penonton Ahmad Zulfikar itu lebih mementingkan ilmu, Ustaz. Jelas banget, apalagi presiden kita. Cukup ya. Cukup. Oke, cukup. terima kasih. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.